Tuhan Yesus, terima kasih betapa hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Kalau saat ini kami ada, kami menyadari Tuhan adalah penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Ketika Kau menciptakan kami sebagai manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan bukan hanya mencukupkan kebutuhan kami, tapi Tuhan juga menjaga setiap langkah dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari yang jahat, melindungi kami dari yang jahat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Sebab kami mengerti waktu tangan kami terangkat, tangan Tuhan turun atas kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Bahkan kami percaya firman-Mu adalah penuntun, yaitu Engkau membawa hidup kami ke air sungai yang mengalir dengan tenang ke padang yang berumput hijau. Terima kasih untuk firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat, bahkan sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Limpahkan juga kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa yang baik di doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Saya percaya kalau kita berkata luar biasa, itu karena Tuhan. Kalau kita berkata kurang baik, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup setiap kita. Mungkin kita sedang melewati padang gurun kehidupan, ya, kita sedang melewati lembah kekelaman, ya kan? Coba bilang kiri kanannya, jangan takut.
Karena Tuhan beserta dengan kamu. Bilang, karena Tuhan beserta dengan kamu. Haleluya. Ya. Baik. Nah, minggu ini minggu yang terakhir kita belajar lagi tentang koneksi ilahi, hubungan kita dengan Tuhan yang akan membuat kita untuk menggenapi amanat agung. Jadi pada waktu Yesus setelah disalibkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, maka Yesus memberikan pesan kepada murid-murid. Berarti kalau kita hari ini duduk di sini, kita terima pesan ini, ya saya berdoa ya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima bahwa kita mau menjadi murid-murid Yesus, ya kan? Siapa mau jadi murid-murid Yesus? Coba angkat tangan. Iya, haleluya ya. Walaupun dia belum mau, nggak apa-apa. Dengar dulu ini firman, supaya nanti jadi mau. Ya. Dan saya percaya kita nggak mau jadi murid Yesus karena kita berpikir mungkin berat, ya. Kita berpikir mungkin nanti kita dianggap aneh, gitu ya. Atau kita mungkin berpikir terlalu banyak masalah, terlalu banyak persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga kita nggak bisa fokus untuk menjadi murid Yesus. Aduh, menjalani hidupku aja udah berat Pak, ya kan? Nah, berat hidupnya. Gua tanya kiri kanan, hidupmu berat nggak? Iya. Coba jawabnya, hidupku dalam tangan Tuhan aja. Semua cuma natap saya begini. Amin, saya doakan ya supaya hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia punya rancangan kebaikan bagi setiap kita berkata di tangannya dia. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saya memberikan perspektif cara pandang dari segi kedokteran. Karena saya dokter. Jadi saya pelajari manusia punya paru-paru. Ada paru-parunya? Nah, yang punya paru-paru coba angkat tangan. Nah, lalu saya tunjukkan di situ gambar ada molekul oksigen, ya, yaitu udara. Ya, siapa pernah merasakan oksigen? Angkat tangan. Kakak nggak pernah rasain ya? Pernah? Angkat tangan, ya. Ulang ya. Yang pernah merasakan oksigen angkat tangan. Aku tengok ini. Ibu nggak pernah rasa? Mama rasa. Saya terus tangan. Ya. Nah, ini yang harus kita ketahui nanti. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi amanat agung. Nah, saya percaya Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu nggak memberikan perintah sama kita yang kita nggak bisa lakukan. Ya. Maka setiap perintah yang ada di dalam firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah sediakan semua supaya kita bisa. Tapi kalau hari ini kita merasa berat melakukan perintah Tuhan, ya kan? Ada yang merasa berat melakukan perintah Tuhan? Adalah mengasihi musuh misalnya. Oh, nggak bisa. Sakit kali kurasa, ya kan? Kenapa dia merasa sakit? Karena nggak sembuh, nggak disembuhkan rasa sakitnya, ya kan? Namanya kita kena hianati sama orang. Namanya kita nggak dihargai kita sama orang. Pasti kita jadi rasa sakit hati. Lalu nggak ada yang sembuhkan sakit hati kita. Makanya kita tetap sakit hati. Aduh, banyak kan masalah dalam hidup ini Pak. Kalau kita jejerin masalah, silakan ikutilah YouTube saya. Itu YouTube itu, Joseph Subarahan itu. Itu kumpulan masalah di situ. Banyak orang kemudian menyampaikan masalah dan keluh kesahnya di situ. Dan kalau ditanya sama saya, kenapa harus dibuat di YouTube? Karena gratis. Karena kalau orang menyampaikan masalah sama saya di praktek pribadi, dia sembuh. Tapi iyalah. Kalau dia udah stres mikirin duit gitu loh, gimana lagi saya mau minta duitnya nanti? Jadi saya suruh udah naik di live aja lah, saya bilang, ya kamu ceritain sini semua. Ya. Dan nah ini sedikit bukan melenceng, tapi hampir-hampir pasti kena deh. Kita melayani kemarin di lapas khusus anak. Jadi banyak anak-anak itu yang di bawah umur, tapi sudah melakukan tindakan kriminal. Saya tanyain mereka satu persatu, karena kita lakukan juga pemeriksaan kesehatan. Jadi saya tanya, kau kenapa? Nanti yang dibilangnya angka. Tak tahu aku angka itu bilang.
adalah 351, ada, aku nggak tahu kok, jangan kau bilang angka, kenapa kau di sini, bilang. Ada yang menjawab membunuh, ada yang membegal, ada yang asusila, ada yang mencuri, semua ada. Ya kan? Terus saya tanya ada beberapa orang, coba kamu pikir-pikir ya, kamu sadar nggak kenapa kamu berbuat jahat? Maka sebagian mereka menjawab, sebenarnya kami gak sadar. Sakit kali rasa kami, sehingga jadi banyak tujuan kejahatan tadi adalah untuk pelampiasan emosionalnya. Ada yang menganggap pelampiasan emosional itu pakai barang terlarang, narkoba. Jadi itu mengandung penenang, lalu dia bisa dapatkan itu dengan harga, ya bilanglah 5.000 gitu ya. Dia beli ketengan. Tapi untuk mendapatkan uang itu kan nggak mungkin dia minta sama mama minta uang untuk apa? Beli narkoba. Mungkin. Maka tanpa dia sadari dia terikut dengan arus teman-temannya yang memang kerjanya misalnya jual narkoba. Lalu dia mencari cara untuk dapat duit. Itulah cerita begal-begal. Berapa sih yang bisa mereka dapatin? Tapi itu tadi yang penting bisa beli. Kenapa kamu pakai itu? Saya bilang pura-pura nggak tahu aku kan. Iya, kalau udah kepake itu hilang sakit kepala. Bayangin kan? Siapa pernah sakit kepala sih? Iya kan? Iya. Yang lagi sakit kepala ada di sini sekarang. Iyalah, tahulah aku yang nggak angkat tangan itu pasti sakit kepala gitu. Berarti dari situ saya dalamin gitu. Maka saya kaitkan dengan ini oksigen ini. Sebenarnya boleh langsung ke slide yang gambar paru-paru ya, yang ada napas panjang dan napas pendek. Nanti kita akan baca ayatnya, pasti akan ke sana. Ya. Napas panjang dengan napas maksimal. Karena tadi yang pagi saya udah jelasin dari awal, saya mau di sini lebih tajam lagi gitu, pemahamannya tentang oksigen. Ya. Nah ini otak kita, ini kita, ya. Kalau kita lihat gambar yang paling kanan, maka di otak itu ada banyak tanda tanya. Ya, kenapa? Gimana? Sampai kapan? Kok nggak berubah-berubah dia? Ya kan? Aku udah baik sama dia, dia kok jahat terus, ya kan? Kenapa? Maka di otak manusia itu akan memakai oksigen. Setiap kita bertanya kenapa, maka dia akan pakai molekul oksigen di otak kita. Berarti makin banyak pertanyaan kenapa di pikiran kita, makin banyak oksigen harus dipakai. Sampai nanti gak bisa cukup napas kita itu untuk mencukupkan oksigen. Pernah rasa sakit kepala? Yes. Pernah rasa emosi? Pernah rasa marah? Pernah rasa kecewa? Makin hilang suaranya. Jadi yang pertama saya bilang dulu untuk kita semua yang pernah, aku bilanglah turut berduka cita. Karena itu masalah kan dia, bukan masalahku. Karena kalau masalahku Inang lebih banyak lagi dari masalah Inang. Udah, nangkep. Lalu di mana gambar kita? Lalu di gambar itu ada 2 jenis nafas. Nafas yang enggak kita sadari dengan nafas yang kita sadar. Jadi kalau kita nggak sadar nafasnya, itu napasnya itu dikit oksigen yang masuk. Rata-rata sekitar setengah liter. Oke? Setengah liter. Berarti kalau napas yang masuk setengah liter ya, tapi kemudian persoalan datang terus. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kalau ibu-ibu di rumah itu kan gampang persoalannya. Lihat yang kotor ya kan? Kalau udah yang kotor emosi kan Bu.
Lihat anak belum mandi ya kan, emosi kan. Udah tahu jam mandi, nggak mandi ya kan. Satu lagi emosi, lihat suami bukan hanya pulang ibu emosi, lihat suami pulang nggak bawa itu emosi tuh. Kenapa emosi? Karena dari pagi dia udah mikir, nanti tanggal sekian harus dibayar, ada tagihan. Ini udah besok harus belanja, harus ada uangnya ya. Jadi berharap suami bawa uang. Lalu dipikirkanlah itu terus sampai oksigennya habis. Masak pun dia tanggung, tapi yang dipikirkannya kayak mana nanti, uangnya kayak mana nanti, ya kan? Padahal di depan dia masakan ya kan. Kalau kita masak pakai oksigen nggak di tangannya bu? Pakai. Kalau nyapu pakai oksigen juga tangannya, kakinya pakai, ya kan? Lalu otaknya juga pakai oksigen. Makanya capek kali kan. Padahal cuma sering nggak ibu-ibu bertanya, hari ini kayak biasa aja ibu kerjakan, tapi capek kali rasanya. Apalagi kalau ada yang maka ibu-ibu ini, sorry, saya harus kasih contoh satu-satu. Maka ibu-ibu akan berkata, kamu nggak tahu ya mama udah capek kali hari ini ya. Kok boleh lagi kayak gitu mama ya? Anak-anak pulang dari mana dia bu? Sekolah capek nggak bu? Oh capek. Jadi sama-sama capek. Yang boleh marah siapa? Cuma mamanya. Maka anak-anak banyak yang kemudian bebannya terkumpul juga di otaknya. Bukan karena mamanya nggak masak, bukan karena mamanya nggak bersihin rumah, tapi karena mamanya sambil masak, sambil bersihin rumah, mikirkan apa? Wah. Oke. Lalu coba kita sekarang angkat tangan. Iya, semua yang punya tangan aja. Oke. Lalu kita tarik nafas sekarang dalam. Oke, lagi-lagi udah nggak usah tengok itu. Oke, jalan. Nah, kali keren. Tengok kan, berubah mukanya langsung kan. Jadi apa? Jadi senyum, senang. Rasanya apa? Bebannya benar? Benar nggak? Ulang. Siapa tahu masih kurang oksigen. Angkat tangannya, berdua semua. Yang punya tangan aja. Yang stroke nanti langsung ke rumah sakit aja. Ya kata tarik nafas. Sekali lagi. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Itu dahsyat. Enak. Ada yang tahu dari mana oksigen? Yang tahu angkat tangan. Ibu tahu. Ibu nggak tahu. Ya kenapa angkat tangan? Ulang ya. Kan tadi udah dibuktikan semua punya nggak mungkin mundur lagi aku kan? Oke. Yang tahu dari mana asal oksigen angkat tangan. Ibu dokternya lagi. Kayak dengarnya aku. Udah duduk di depan. Ulang. Pokoknya nggak angkat tangan, saya tanya Pak. Karena tugas saya di sini adalah sebagai pengkhotbah. Boleh nanya, ya kan Pak? Itu enaknya berkhotbah, boleh nanya. Yang tahu dari mana asal oksigen?
Angkat tangan. Kau nggak tahu? Ada anak gadis. Lihat aku. Yes. Lihat nih. Aku tahu kau sedih. Lihat aja aku. Ya iya. Kalau kau nggak sedih pasti kau lihat ya aku. Tapi karena kau sedih gini kau. Takut kau nangis kan? Nggak apa-apa, nangis aja kau nanti. Udah tahu dari mana oksigen? Coba angkat tangan kau. Ya kamu. Angkat tangan. Ada tangannya? Ada. Angkat tangan. Kamu? Angkat tangan. Ada tangannya nggak? Iya. Yang sebelahnya loh. Kau kan udah senyum-senyum. Aku nengok yang nggak senyum aja nih. Dua-dua. Yes. Tarik nafas ya. Gratis ini tau. Gratis tau. Bisa ceritain ya. Jadi kalau kami dokter, senjata kami itu buat masukin oksigen itu namanya stetoskop. Di sini dipakai. Pernah lihat ya? Yang gini-gini ya. Jadi kalau stetoskop harganya mahal kali, 10 juta gue beli. Karena apa? Karena aku beli dia supaya bisa kurekam dia di handphone ini suaranya. Bunyi jantung, saya bisa dengar bunyi klepnya duk 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 duk. Saya bisa dengar bunyi oksigen yang masuk ke paru-paru. Wah, itu amazing. Tapi harga stetoskopnya 10 juta. Maka pada waktu pasien datang, saya kan datangi pasiennya. Saya letakkan di sini. Apa yang saya suruh? Tarik nah. Tarik ke belakang. Buang. 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 Yes, buang. Buang. Sembuh ya. Pasien juga kayak gitu. Makanya kalau pernah ketemu sama dokter yang baik, dia akan bilang gini, tadi waktu di praktek dokter itu, aku rasa sehat. Tapi waktu pulang ke rumah, sakitlah. Baru dia WhatsApp, kalau misalnya dokter mau kasih WhatsApp sama pasiennya, dia tanya, dok, kok sakit lagi dok, ya kan? Lalu aku bilang lah kalau itu pasienku, ya udahlah belilah obatnya. Tapi saya bukan nggak kasih tahu, saya kasih tahu, saya jujur aja. Ini. Jadi kalau kita pahami ini nanti, saya percaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Makanya saya harus pastiin dulu, sadar nggak kita dari mana sumber Udah nangis kau deh. Tenang deh, Tuhan Yesus sayang sama kau deh. Right? Berat yang kau pikirkan sekarang. Kau tarik nafas dulu. Yang nggak suka dengan hidupnya, ya kan? Siapa yang kuliah di sini? Ada yang kuliah datang? Udah kerja semua kalian? Dagi. Siapa yang kuliah angkat tangan? Bagus. Siapa yang suka kuliah? Angkat tangan kalian. Betul kau suka kuliah? Ini udah berapa nilaimu? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak usah aku tanya, yang nggak suka kuliah, udah pasti nilaimu rendah. Kalau nilaimu tinggi, tapi kau nggak suka kuliah, aku tahu kau suka apa? Suka nyontek. Ada satu lagi, suka belajar semalam suntuk ya. SKS namanya. Jadi aku kasih tahu sama kalian ya, kalau kita belajar semalam suntuk, apapun yang kau pelajari setelah ujian, soalnya pun kau lupa. Tak usah jawabannya ditanya. Gak tahu aku apa yang ku jawab tadi, pasti kalian bilang gitu. Tapi lulus. Karena yang penting itu dari iblis ya. Untuk apa kita kuliah?
Nggak tahu lah. Untuk apa kita kuliah? Nggak tahu lah. Nggak suka kuliah mudik. Kau lo yang lihat begini. Kau kan kuliah kan? Berat kuliahmu. Enak. Jadi kenapa nggak suka kau? Suka kau kuliah? Suka. Kenapa kau suka? Karena ada pacar kau di situ gitu. Karena baik dosenmu gitu. Ya, baik dosenmu. Kok apa dosenmu kok bisa baik sama kau? Bingung aku. Mana ada dosen yang baik? Dosen semua? Ya dosen. Tugasnya apa? Ngajar. Lalu ngasih uji? Kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Orang nggak tahu jawabannya, ya. Udah tahu dari mana oksigen? Jurusan apa? Hah? Sastra Inggris. Dulu dari IPA, SMA. Udah tahu dari mana oksigen? Fotosintesis. Lu cabut aja dulu kerjaan kan? Ya. Oh enggak, kau enggak cabut. Tapi waktu guru biologi ngajar, kau cuma nunduk gini aja. Suka hatilah apa yang diajarkan guru biologi. Udah ya, aku anggaplah kita nggak tahu sekarang ya. Setuju? Nah, aku harus tahu lah dari Tuhan Yesus. Oksigen manusia itu karena dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak bisa maksain masuk oksigen ke dalam paru-paru kita. Itu pilihan kita untuk tarik nafas. Maka saya kasih tahu sekarang, bedanya bernafas secara sadar dengan bernafas yang nggak kita sadari. Kalau kita bernafasnya nggak sadar, yang masuk itu cuma setengah liter. Maka saya tulis di situ, rasanya jadi kurang fokus. Lalu ada tambahan rasanya di situ, cemas. Kita akan bertanya, gimana nanti, ya kan? Gimana nanti ya? Kayak mana nanti ini bisanya aku lulus? Bisa kau lulus? Iya kau deh, yang paling depan di atas. Bisa kau lulus? Kenapa bisa kau lulus? Ini nggak tahu kan? Tiap belajar nanti kau akan nanya sendiri di otakmu. Udah belajarnya, bisanya aku lulus? Bertanya kan? Lalu kau muncul rasa malas belajar. Betul? Makin malaslah kau belajar karena oksigennya makin habis. Coba kau angkat tangan. Iya kau angkat tangan. Angkat tangan. Nah, angkat tangan. Tarik nafas. Ada nafas ya? Ya angkat dulu. Enak nggak? Apa rasanya? Lega? Jadi kau tahu dari mana oksigen? Ya orang dia nggak jawab, dia aku tungguin gini loh. Lo tanya, tahu dari mana oksigen? Dari mana? Gak ada suaramu. Ada. Coba tarik nafas dulu kau. Jawab, dari mana oksigen? Gak ada nafasmu. Aku tarik nafas gini. Dari mana oksigen? Tuhan Yesus. Dari mana oksigen? Gak dengar suaramu loh. Tuhan Yesus. Dari mana oksigen? Halus sekali suara kau deh. Padahal kalau marah kau
Siapa sering sakit di sini? Tengguknya. Pernah kan? Pernah kan? Iya pernah. Itu tandanya kurang oksigen. Ototnya di sini. Ini menopang. Kayak orang mengangkat beban. Pernah ngangkat beban? Jadi misalnya saya angkat speaker ini, saya taruh ke sini, saya bawa. Ini akan kekurangan oksigen nanti. Ototnya. Lalu setelah saya turunkan, sakit kali. Kurang oksigen. Coba katakan. Ya semua di atas lihat saja. Yang bisa kulit kan. Ini anak-anak muda udah ini. Kalau di bawah nggak takut kalau bapak saya. Jangan, biar aku lihat dulu. Angkat tangan. Yes, angkat, tarik nafas. Enak. Yang rasa enak coba tepuk tangan. Jadi udah tahu kalian dari mana oksigen? Coba jawab. Sama-sama, dari mana oksigen? Coba tepuk tangan. Gak tahu kenapa masuk oksigen? Kan kalian udah happy sekarang kan? Siapa yang happy sekarang? Coba angkat tangan. Kau belum happy juga kau deh. Mesti tarik nafas sudah. Lihat ya. Hanya satu alasan kenapa kita nggak suka cita. Kamu orang pintar, aku jelasin. Kalau oksigen kita kurang, karbon dioksida kita berlebihan di otak, rasanya itu pasti kacau. Tapi kalau oksigennya cukup, karbon dioksidanya dibuang, kamu akan rasa happy. Saya paham kenapa karbon dioksidamu tinggi. Karena kamu gak punya tempat curhat. Kamu merasa gak ada yang peduli sama hidupmu. Berat hidup ini, gak ada yang mau tolong aku. Siapa yang bisa tolong aku? Asal nengok orang, bisa gak tolong aku ya? Sekarang aku ajarin kau. Ketika hidupmu kau rasa berat, apa yang dilakukan? Angkat tangan. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Yang hidupnya lagi berat, tarik nafas. Bilang apa? Terkunci mulutnya karena nggak tahu dari mana oksigen. Ulang ya. Angkat tangan. Tarik nafas. Enak? Bilang apa? Paling diam. Bilanglah terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tarik nafas aku ya Pak ya. Sekarang yang di bawah. Angkat tangan yang di bawah. Tarik nafas. Buang. Bilang apa? Tepuk tangan yang untuk Tuhan Yesus. Udah. Gitu murid Yesus. Kita tengok ayatnya. Slide nomor 2. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita baca sama-sama. Keluarkan suara kalian yang paling besar ya. Awas kalau nggak paling besar. Tarik napas dulu. Oke. Aku hitung 1, 2, 3 baru kita baca sama-sama. Ingat, waktu 1, 2, 3 tarik napasnya. Oke? Jangan ada yang tahan napas, nanti nggak bisa baca. Udah tangi nanti langsung ke situ. Oke? Yuk kita baca 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ngapain? Orang dunia akan bilang kita udah gila. Right? Orang dunia akan bilang, ini aneh. Bahkan orang dunia akan benci kamu, karena dia bukan berasal dari Yesus. Kamu akan dibenci orang sebagai murid Yesus, karena mereka berasal dari dia. Coba lihat ini, karena kamu benci sama dia? Ya enggak lah, pacaran kan? Enggak. Oh adik, lebih bahaya lagi. Saya pas sama kakak, bilang apa? Kenapa ceraikan dia? Dia tuh dia lupa kan? Padahal dia bukan donatur kan? Iya. Hidupnya marah-marah mulu. Iya lagi. Kak bilang kak, maaf ya, aku lagi kekurangan oksigen. Coba tarik nafas. Sekarang angkat tangan, tarik nafas sekarang. Yes, tarik nafas. Enak. Coba deh. Siapa? Saya mau sama dia siapa? Hah? Betul? Gak benci sama dia? Next slide. Siapakah murid Yesus yang pertama tinggal di dalam firman Tuhan? Tahu kenapa saya suruh tadi 1, 2, 3 lalu kita baca? Berarti waktu 1, 2, 3 kita tarik nafas, oksigennya masuk nggak Pak? Masuk. Maka secara kedokteran oksigennya akan masuk lalu mulai bekerja di otak kita. Right? Maka siapa yang tadi mau tarik nafas, langsung kamu rasakan efeknya, nyaman. Tadi sakit kepala. Saya mau bilang ya, saya spesialis penyakit dalam, sedalam-dalamnya. 6 tahun lah aku kuliah jadi dokter umum. 6 tahun lagi kuliah supaya jadi spesialis. Habis duit, habis. Kok bisa? Bapak pun nggak ada duit. Maka saya hanya bisa mengakui itu semua mujizat. Kenapa saya mengakui mujizat? Karena akal logikaku pun tak bisa menjawab. Gimana caranya aku bisa sekolah tanpa ada bapakku yang menghasilkan duit? Aku nggak pandai merampok, ya. Mau mencuri pun aku, tapi nggak tahu mau di mana mencuri. Nafas. Baik. Enak. Saya berkasih sini. Tadi nafas. Bilang apa? Jadi kerja aku dulu cuma tarik nafas. Kalau saya nggak tarik nafas dari dulu, udah pasti
tensiku bisa naik. Saya udah 45 tahun ini. Tensi naik, gula naik, asam urat naik, apa lagi? Asam lambung naik, udah mati aku. Tapi cuma ini aja. Udahlah, tarik nafas. Jadi dulu karena kebaikan Tuhan ya, saya gabung di paduan suara dulu memang ya. Nanti saya kasih tahu paduan suara. Saya dulu SMA 1. Jadi di SMA 1 ada paduan suara. Yang kami lakukan paduan suara itu lebih lama latihan nafas daripada latihannya nyanyi. Tarik nafas, lepaskan pelan, pakai huruf S. Hitungannya 50, mak 50. Mak jauh kan? Harus kita tahan nafasnya kan? Rupanya tanpa sadar itulah cara Tuhan membuat aku bisa bertahan. Jadi kalau saya tarik nafas ini banyak kali bisa bertahan nafasku. Dalam keadaan gak sadar pun aku napas yang kumasukkan berarti oksigenku Kalau oksigenku banyak, mau banyak pun stres pikiranku, oksigennya tetap cukup. Dan oksigen Tuhan kasih sama kita. Bukankah Tuhan itu baik? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang lagi gak suka sama hidupnya, gak usah sama hidupnya, sama mamanya. Siapa gak suka sama mamanya? Gak usah angkat tangan, dalam hati aja. Ya, maka sekarang ku ajak semua kita. Oke, biar dia nggak malu. Mari semua kita di ruangan ini angkat tangan, lalu tarik nafas. Tapi terkhusus buat yang tak suka sama mamanya sekarang atau sama bapaknya, ikutlah kau juga. Karena kalau nggak ikut kau jadi ketahuan. Oke, coba angkat tangan. Jadi tahu nanti kalau nah, tarik nafas yuk. Kau nggak suka sama bapak mama? Ulang ya, semua kita supaya nggak ketahuan siapa yang lagi nggak suka sama bapak mamamu. Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti kau nggak suka. Pulang dari sini kutahan kau. Tarik nafas. Buang. Oke, ada yang merasa nggak enak? Semua rasa enak. Yang rasa enak angkat tangan. Harus angkat tangan kau. Nanti ketahuan yang nggak enak. Enak ya? Siapa yang menentukan mamamu? Siapa yang menentukan mamamu? Kakak. Siapa yang menentukan mama? Siapa? Kakak yang pilih. Mama kakak. Oh Tuhan Yesus. Sudah menikah kan? Yang menentukan mertua siapa? Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus ya. Udah sayang sama mertua? Kenapa bisa sayang sama mertua? Karena baik. Aduh nanti sedih yang lain. Karena banyak mertua orang ini gak baik. Jawabannya sederhana. Kenapa kakak hidup sampai sekarang? Kenapa mertua hidup sampai sekarang? Berarti kalau kakak sayang sama mertua, sama siapa kakak sayang? Dicoba. Yang kita pilih sebenarnya cuma suami ya kan, Bu? Ibu pilih kan? Sayang sama dia. Sampai kapan? Hah? Sampai Tuhan memanggil. Sampai nggak hidup lagi. Sekarang sayangnya dibanding dulu? Wijis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ntar Pak, saya konfirmasi sama Bapak. Betul kan itu? Kenapa Pak? Kan Tuhan Yesus. Berarti uang semua Bapak kasih sama istri ya? Iya kan? Enggak? Masa sih? Betul. Semua Bapak kasih sama istri? Betul Bu. Wih, terpaksa dia. Kenapa saudaraku? Dari mana datang uang Bu? Dari Tuhan Yesus.
Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kalau kita bisa bekerja, siapa yang bekerja? Suami misalnya. Kenapa suami bisa bekerja? Karena Tuhan Yesus. Yang menentukan gajinya siapa? Ibu. Boleh ibu menentukan, tapi kalau ibu yang menentukan, ibu jadi stres. Mana gambar otak tadi? Nanya nanti berapa gaji bulan ini ya? Kok sedikit uangnya ya? Kok sih? Cukupnya nanti itu kan? Jawabannya apa? Ya nggak cukup jawabannya. Maka oksigen akan banyak habis di otak ibu. Tapi bagi suami, apa tugas suami? Menurut ibu? Ngapain kepala rumah tangga? Menafkahi, ngasih uang. Berarti kalau suami nggak ngasih uang, suami nggak hidup sebagai suami. Oh, nggak juga. Jadi yang mana yang benar, Bu? Apa tugas suami? Membimbing. Berarti nggak perlu uang. Jadi gimana caranya? Oh, semua. Waduh. Berarti kalau nggak ada semua nanti kurang dong. Kurang sedikit nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya. Tuhan yang bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan. Berarti kalau suami sudah bekerja, bilang apa sama dia? Ya terima kasih. Mau berapa pun uang yang dikasih, ibu bilang apa? Karena kalau suami kita bekerja, ada tangannya Pak? Coba angkat tangan. Ada? Coba tengok tangannya. Ada tangannya. Kok bisa ada tangan Bapak? Hah? Karena Tuhan. Untuk apa tangan Bapak dibuat Tuhan? Untuk bekerja. Berarti kalau suami bekerja, bukan tergantung berapa hasilnya, dia sudah menjadi murid Yesus. Ibu kerja, ibu rumah tangga enggak? Kenapa ibu enggak mau kerja? Enggak mau jadi ibu rumah tangga. Oh, double job ya? Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Enak, Bu? Betul. Kenapa enak? Oh, kerjanya fleksibel. Artinya kerjanya suka-suka. Oh, dekat rumah juga. Jadi kenapa ibu bisa masak? Terpaksa. Jadi ibu mau jadi murid Yesus. Kenapa? Kok harus sih? Terpaksa berarti. Tuhan Yesus sudah mengasihi, benar memang. Tapi ibu terpaksa mah. Ibu masak pakai apa? Tangan. Lihat tangannya. Bilang apa? Terima kasih Tuhan. Untuk apa tangannya? Salah satunya memasak. Ya iya, masak dulu lah. Sekarang ibu masak. Kenapa ibu bisa masak? Belajar masak. Kenapa ibu bisa belajar masak? Ya kan berarti karena berkat tuh. Berarti kalau ibu masak bukan karena terpaksa, tapi karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, saya nggak bisa kupas semua, nggak bisa. Tapi poinnya adalah ketika kita memilih menjadi murid Yesus, Pak. Bapak nggak pernah milih jadi bapak, Pak. Pernah terpikir, Bapak mau jadi bapak? Hah? Mau? Suka hidupnya? Yang sekarang suka hidupnya sebagai bapak-bapak. Kenapa Bapak suka? Karena mengasihi istri. Kenapa Bapak mengasihi istri? Kalau lagi cerewet ya bisa Bapak kasih dia. Pernah ada istri cerewet? Jangan, mak tertekan batin kalau istri Bapak. Saya tanya sama ibu kok bisa ibu gak cerewet? Karena istri ibu cerewet. Ibu kenapa gak cerewet? Takut? Karena takut?
Takut? Hah? Oh, anugerah dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi waktu kita merasa kesal, marah, jangan biarkan iblis yang masuk. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang masuk? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Waktu kita marah, kesal, angkat tangan biar dia nanti gak ingat kakak. Pulang dari sini, lupa lagi kakak. Angkat tangan, tinggi. Kecuali ada stroke-nya. Hanya yang stroke yang gak angkat tangan tinggi. Angkat tangan bang. Kecuali kau main itu. Kalian gak ada dengar. Lu dikasih Tuhan telinga. Angkat tangan tinggi. Coba tarik nafas lagi. Buang. Enak. Bilang apa sama Tuhan? Enak. Jadi yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi murid Yesus, cukupkan oksigen di otaknya, turunkan kadar karbon dioksidanya. Jadi kalau ada orang marah-marah, ya kan, kayak lagu itu kan, hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu, apa? Mending nyanyi sama, udah kau nyanyi. Coba deh. Waktu ada orang marah-marah, kamu nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa gereja hari-hari ini semakin sepi? Karena kita duduk di gereja, tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar bahwa kita sedang duduk di gereja. Coba saya tanya, berapa banyak kita yang sadar sekarang? Kenapa dia bisa ada di sini? Duduk di gereja GBI Brian City. Angkat tangan. Gak sadar kan Bu kan? Tiba-tiba aja Bu nyampe sini kan. Tahu Ibu kenapa gak sadar? Karena pada waktu Ibu datang ke sini, oksigen di otak Ibu kurang. Seseorang hanya bisa sadar dengan keberadaan dia kalau oksigennya cukup. Coba angkat tangan Bu. Ibu aja. Ya. Tarik nafas. Apa rasanya? Hah? Enak. Kenapa Ibu di sini? Iya, kan jadi sadar dia bahwa dia di sini karena anugerah. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada, ayo angkat tangannya. Karena Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat angkat tangan kasih-Mu. Sekali lagi, ku ada, semua angkat tangan, ku ada,
Jujur saya katakan, saya bertobat itu ketika saya masuk ke GBI Medan Plaza yang di sana tahun 2000. Di situ saya pertama kali merasakan pertobatan. Karena apa? Karena saya masuk kedokteran tahun 99, tapi saya menolak. Saya nggak mau di kedokteran. Saya bukan mau di kedokteran. Saya bertanya sama Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Saya harus di kedokteran. Saya nggak mau di kedokteran. Bapakku yang mau. Tapi kenapa Tuhan ambil nyawa bapakku? Aku menganggap Tuhan mengambil nyawa. Saya marah sama Tuhan. Tapi lalu kemudian saya masuk, nggak sadar ini. Kayak ibu tadi nggak sadar, tiba-tiba jalan masuk ke kita nggak sadar loh Bu. Lalu saya masuk, ya. Waduh, di situ saya melihat satu gereja yang luar biasa. Gak ada satupun yang tidak menyembah Tuhan. Semua pada angkat tangan. Semua pada nyanyi. Saya sampai merasa bodoh sendiri. Kan aku jadi aneh kalau aku sendiri nggak nyanyi, nggak angkat tangan. Benar nggak? Kalau semua kita angkat tangan di sini, satu orang di situ nggak angkat tangan, dia bisa merasa bodoh sendiri. Kenapa gua nggak angkat tangan? Kenapa saya harus ajarkan ini sama kita? Menjadikan semua orang murid Yesus. Di otak manusia ini ada namanya mirror neuron, saraf yang akan membuat kita meniru. Jadi apa yang dibuat abang ini saya akan tiru karena otaknya udah nyuruh tiru dia. Tiru dia. Maka kalau ada orang marah sama kita, kita ikut paham kan? Paham nggak? Kalau marah dia, saya pasti jadi marah karena saya lihat dia Tapi kalau saya senyum, dia nggak senyum, berarti otaknya mirror neuronnya rusak. Sampai kapan dia bisa berubah? Sampai dia merasa saya tidak berbuat jahat sama dia. Ketika saya bertahan di sini dan saya cuma senyum aja. Nah, kan jadi senyum dia. Karena ada mirror neuron di otaknya bekerja. Bagaimana cara mirror neuronnya bekerja? Oksigennya harus cukup. Bagaimana supaya dia nggak berpikir? Dia harus merasa aman dekat saya, bahwa saya tidak akan menyakiti dia. Saya akan di sini terus, saya akan tatap dia dari sini. Jesus loves you ya. Everything is gonna be okay. Karena Yesus sayang sama kamu, right? Amin. Tuhan baik sama kamu, kasih tahu sama semua orang. Maka saya belajar di situ. Oh, that's why Tuhan suruh saya jadi dokter. Saya tidak tahu, saya juga nggak paham. Tapi saya bisa mendalami semua ini ternyata karena saya belajar jadi dokter, Pak. Karena banyak dokter, ya mohon maaf, kita tidak diajari untuk percaya Tuhan. Dokter diajar supaya apa? Supaya cepat kaya. Ya kan? Siapa mau anak jadi dokter? Nggak jadi? Oh, kenapa Pak anak mau jadi dokter? Hah? Suka jadi dokter? Dari mana tahu dia suka jadi dokter? Dia belum pernah jadi dokter. Oh, karena lihat banyak dokter, jadi suka kan? Jadi kenapa? Nah, bingung kan? Kalau kita mau jadi dokter, percayalah, supaya kita tahu kebaikan Tuhan. Kalau kita jadi dokter karena lihat banyak dokter, petenteng-petentengnya, hidup mewah, kaya raya, soja, rasanya jadi dokter itu dihormat. Saya mau bilang, ketika saya belajar jadi dokter, saya lemas. Gak ada yang bisa kubuat rupanya. Satu sel pun di dalam tubuhku itu tangan Tuhan.
Bahkan oksigen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, saya nggak bisa buat satu sel pun. Kalau saya bisa ngobatin orang, saya sekarang sadar bukan saya yang ngobatin, dia yang mau tarik nafas. Kan betul, saya masuk tadi. Lalu kenapa nggak sembuh? Ya makanya ada orang pakai ventilator, Bu. Tahu ventilator? Harus dinapaskan dia. Tapi udah nggak sadar lagi. Oh, dari mana oksigen? Tahu berapa harga oksigen? Udah tahu lah, pasti mah bisa dibeli. Gak sanggup kita kalau oksigen dibeli, habis. Tapi karena kebaikan Tuhan, maka oksigen tidak pernah habis, Pak. Manusia cuma tahu merusak hutan. Betul. Hutan itu sebenarnya diciptakan Tuhan buat mengubah karbon dioksida jadi oksigen. Tapi manusia tamak. Dia ubah hutan yang harusnya itu menjadi sumber oksigen menjadi sumber uang. Murid Yesus adalah orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kita bergantung sama apa hidup kita sekarang. Tapi saya tahu pasti pada waktu kita merasa hidup kita berat, karena kita tidak bergantung sama Tuhan. Kita merasa masa depan anak kita itu aman kalau ada uang. Saya mau bilang, gantungkan pengharapanmu sama Tuhan Yesus. Kau boleh punya cita-cita dan Tuhan mau kau punya cita-cita. Tapi kau harus sadar dari mana datang kekuatanmu. Maka pada waktu kau tahu tarik nafas, paling bagus tarik nafas adalah pakai tangan diangkat. Kenapa? Coba sekarang tarik nafas tapi gini, tangannya turun aja ya. Tarik nafas dalam ya. Oke, 1, 2, 3. Buang. Udah tahu rasanya kan? Sekarang tangannya diangkat. Tarik nafas dalam. Udah tahu rasanya kau? Udah? Mana lebih enak? Ke atas. Maka oksigennya lebih banyak masuk karena ngembang dia paru-paru kita ini. Kalau oksigennya lebih banyak masuk, Pak, sel-sel yang sakit jadi sembuh. Walaupun kakakmu masih cerewet, kau tarik nafas. Supaya apa? Supaya nggak sakit kepala. Udah, siapa mau jadi murid Yesus? Masih ragu kalian? Murid Yesus itu nggak kejar uang lagi. Berarti kalau kita masih kejar uang karena kita pikir hidupnya dari uang, mikir lagi dari mana datang oksigen. Uang itu cuma ngabisin oksigennya. Karena kita pikirin. Kalau Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, bagi Tuhan tidak ada yang Tuhan gak larang kita jadi kaya kok. Tapi kalau kita mengejar kekayaan, mohon maaf, kita bukan murid ya. Siapa lagi punya uang banyak, angkat tangan. Siapa lagi gak punya uang, angkat tangan. Siapa mau dikasih uang, angkat tangan. Berarti semua orang uang ya kan. Sakit rasanya otak kan, mikirkan uang kan. Silakanlah, pikirkanlah uang. Saya mau bilang, saya nggak bisa larang. Tapi satu hal yang saya minta, cukupkan oksigennya. Kalau kita mikir uang, gimana nanti uangnya? Aku pun banyak kali utang, biar tahu kan. Tahu rasanya banyak utang? Enggak. Masa nggak tahu? Nggak punya utang ya? Enak hidupmu. Banyak kali tahu kan? Kalau udah kupikirkan mah udah tanggal sekian, berputar otakku. Maka kalau udah dekat tanggalnya, apa yang kulakukan? Angkat tangan aku. Aku berserah
udah tahu rasanya kalau tarik nafas lipat tangan sakit nggak? Sakit deh. Jadi kalau kita nyanyi udah mau nyembah Tuhan, jangan dilipat tangannya. Open your hands. Udah tahu kenapa ada tangan? Coba lihat tangannya dulu. Lihat tangannya masing-masing. Masing-masing lah. Jangan tangan lihat. Udah, ada tangannya. Siapa yang tahu dari mana asal tangannya? Nah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Curiga, kok senyum kalian? Enggak, aku nggak curiga. Pada waktu kalian tepuk tangan, ini otot dadanya ketarik. Kalau otot dada kita ketarik, oksigennya otomatis masuk. Tak usah tarik nafas kau inang kan? Tepuk tangan aja kau gini masuk sendiri. Baik kan Tuhan itu? Dari mana tangan kita? Dibuatnya masih ada telapak tanganmu supaya kau bisa tepuk tangan. Tapi bukan hanya supaya tepuk tangan kau inang, supaya kalau kau mau tepuk tangan masuk oksigennya. Kalau masuk oksigennya ada kekuatan dari Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa kau tak tepuk tangan? Iya, tepuk tangan. Paham? Jadi gini loh, penyadaran itu penting. Kita ini mau dikirim Tuhan sebagai domba ke tengah-tengah. Kalau kau domba kurang oksigen kau, matilah kau disikat sama serigala kata kau. Jadi tanda udah mau habis korbannya. Untuk apa kita di sini? Kita di sini untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi hari-hari ini gereja susah merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Ya kita juga yang buat susah. Disuruh tarik nafas, ini. Disuruh nyanyi, diam. Tahu kenapa kita harus nyanyi? Udah tahu? Jawabannya cuma satu, oksigen Pak. Bapak lagi flu. Orang flu kurang oksigen Pak. Kalau Bapak tutup, sorry Pak, sorry to say Pak. Oksigen yang masuk ke Bapak makin dikit Pak. Kapan Bapak sembuh? Saya udah flu dari 2 hari lalu Pak. Saya nggak pakai maskeran. Enggak. Kalau masa COVID lu pakai masker gara-gara ditulis di situ wajib masker. Manusia tanpa sadar. Saya agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya. Nggak lapar kalian kan? Kalau lapar angkat tangan ya. Kenapa angkat tangan? Jadi masuk napasnya. Jadi lapar. Aduh. Senjata kami cuma oksigen deh. Biar kau tahu enak aja jadi dokter itu. Karena cuma oksigen senjatanya. Nggak mau deh kau suruh tarik nafas, kau pasangkan selang oksigen. Nggak masuk juga selang oksigen sama dia, kau pasangkan sungkup. Gini, nggak masuk dia sungkup, kau buat dia tak sadar, pakai ventilator dia. Karena kalau tak masuk oksigennya mati dia. Jadi lebih bagus kami buat dia tak sadar, biar bisa masuk ventilator, biar tahu kalian. Jangan pernah lupa kebesaran Tuhan itu ada di dalam molekul oksigen. Nafas itu mujizat pasti. Tapi nafas itu nggak bisa mendesakmu. Dia perlu kamu terima. Bagaimana supaya bisa kau terima nafasnya? Harus angkat tangan. Kalau lagi banyak masalahmu, udah angkat tangan aja kau. Tarik nafas, nyanyi. Lagu apa yang tahu? Nyanyikan, suka hati lah. Mau nggak pun lagunya bisa. Tahu kalian? Oh rabasi kinarala narabasi karabara. So nggak tahu mau nyanyi apa. Tapi pada waktu kita berbahasa roh, lihat, karbon dioksidanya dibuang.
Jadi ibu-ibu, kalau kita merasa suamiku nggak pernah mau mendengarkan aku cerita, banyak di sini nggak ada kalimatku. Ada banyak ibu-ibu kecewa sama suaminya, bukan karena kurang duitnya cukup, tapi dia merasa suaminya nggak bisa menjadi tempat dia mencurahkan pikirannya. Ya. Maka kalau kemudian kita menyadari itu, kita angkat tangan, tarik nafas dulu, buang. Itu terbuang karbonnya. Kalau udah terbuang karbonnya, nggak pengen curhat sama siapapun, nggak ada. Yang ada cuma bersyukur, Tuhan terima kasih. Baik kali kau Tuhan, terima kasih Tuhan. Besar pun masalahku sekarang Tuhan. Nggak seberapa rupanya. Tarik nafas lagi. Baik kali rupanya Tuhan. Enak proses sekarang kepalaku. Nggak adanya aku berobat ke dokter Joseph. Nggak adanya aku minum obat. Enak kepalaku sekarang. Turun gulanya, turun tensinya. Enak. Amin inang. Amin. Baik Tuhan itu. Hah? Baik enggak? Enggak. Ku naikkan syukurku. Mari kita bangkit berdiri. Buat hadiah kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku besar setiamu di sepanjang hidupku. Anak muda. Kenapa kok gini nyanyi? Enak, betul kalau gini nyanyi, gini, lipat tangan gini. Enak. Enggak? Atau enggak tahu? Enggak tahu? Jadi kasih tahu. Tahu kan? Kamu datang ke sini mau ngapain? Menyembah Tuhan? Atau cuma mau duduk-duduk? Tapi dia bisa gitu terus karena banyak temannya. Coba semua nyanyi angkat tangan. Dan biar yang nggak mau angkat tangan, ya terserah dia mau dia tetap nggak angkat tangan. Tapi dia milih gitu loh, supaya gereja ini menjadi tempat pujian dan penyembahan sama Tuhan. Ya, manusia nggak bisa merasa damai sejahtera, nggak bisa merasa bersyukur deh. Dengar baik-baik. Kalau oksigen di otaknya kamu hanya menjadi orang munafik. Nyanyi ku naikkan syukur, nggak ada syukurnya, nggak ada. Yang ada cuma nyanyi. Kamu nggak naikkan syukur sama Tuhan, yang ada cuma nyanyi. Karena rasa syukur itu hanya bisa ada kalau oksigennya cukup, Pak. Saya paham banyak masalah Bapak, tapi tarik oksigennya, Pak. Saya ajarin ini. Kalau saya ajarin sama kita benar-benar satu yang paling rugi pasti saya. Karena nanti gak ada yang berobat sama aku. Karena semua disembuhkan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah paham dengan itu, ayo. Kalau nanti semua orang melihat, angkat tangan abang itu. Kalau ditanya, Bang, kenapa kau angkat tangan, Bang? Lihat Bang Akbar. Jawab, Bang, karena Tuhan Yesus baik. Pada waktu orang mendengar nama Yesus, dimanapun kau berada, orang akan tahu ada pengharapan. Jadi kalau orang udah lagi stres, datang sama aku berobat, ingat bayar ya. Memang kusuruh dia tarik nafas. Kalau udah sembuh stresnya, dia tetap harus bayar. Kok bilang Pak, mahal kali bayaran kalau berobat sama saya. Tapi pasti sembuh saya dulu. Nafas tadi adalah oksigen. Itulah yang diperlukan manusia supaya sembuh. Manusia bukan butuh vitamin.
Karena vitamin itu sudah bisa didapat dari makan. Manusia juga bukan butuh obat. Obat itu hanya sementara. Manusia butuh dan oksigen itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Iya kan? Paham kak? Kakak paham? Kan lagi sedih kan? Angkat tangan coba. Ayo, angkat tangan. Biar tahu rasanya. Percayalah. Angkat tangan. Yes. Angkat tangan. Ya. Kalian dia angkat tangan sendiri. Angkat tangan semua. Yes. Ada kawan ya. Kenapa sih? Bilang apa? Dengan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab tidak habis-habisnya kasih-Nya selalu baru. Sebab umat-Mu Engkau buat mengerti dan memahami betapa panjang, dalam, lebar, dan tingginya kasih Tuhan. Sekarang semua yang di ruangan ini sudah mengerti. Karena kami sudah mengerti, kami sudah rasakan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, sehingga kami bisa rasakan kebaikan Tuhan. Kami sadar sekarang, kami baik-baik saja karena Tuhan. Kami sadar sekarang kalau Tuhan membuat kami hidup di dunia ini karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya kalau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Jika Tuhan yang ada di pihak kami, Tuhan akan mengubahkan. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kalau kami bertepuk tangan karena kami mengasihi Tuhan, kalau kami mengangkat tangan karena kami mengasihi Tuhan, kalau kami tarik napas karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Tuhan GBI Brian City, supaya setiap orang yang datang di tempat ini mengalami kuasa lawatan daripada Tuhan Yesus. Jadikan semua ini pribadi-pribadi murid Yesus, yang kau kemana-mana pun kau bawa Yesus. Maka kalau kau bawa Yesus dalam hidupmu, Yesus
Yesus menentukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu oleh karena Yesus, dari Yesus, dan semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, belum selesai berbicara, tapi kami percaya pengurapan daripada Roh Kudus pada waktu kami mengingat, yaitu untuk mengangkat tangan kami. Ketika tangan terangkat, oksigen masuk. Pada waktu kami memuji Tuhan, maka bernyanyi kami melepaskan karbon dioksida. Biar pujian penyembahan kami sama seperti pujian penyembahan Paulus dan Silas yang sanggup membuka belenggu penjara yang paling dalam sekalipun. Siang ini semua kami dibebaskan dari belenggu kami. Kami merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Kamu boleh nyatakan syukurmu sama Tuhan sekarang. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah kurang. Buktinya kami masih hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Rudi. Tambahkan kekuatan, semangat, hikmat, bijaksana, menjadi gembala yang baik di gereja ini, yang mengandalkan hanya kuasa Tuhan Yesus. Berkati semua teman-teman yang melayani. Kan kami sadar kalau kami bisa melayani bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Apa yang kami persembahkan buat Tuhan, singer, pemimpin pujian, para diaken, semua yang melayani di tempat ini, kami menyadari itu semua karena Tuhan. Dan kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hamba berdoa, kalau ada di antara kita anak-anak muda, kau pengen melayani, nanti kau lapor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai hari ini mungkin belum melayani di gereja, hari ini kau boleh lapor, bilang, saya mau melayani. Mungkin kau belum tergabung di dalam persekutuan FA, kamu boleh lapor, supaya kamu boleh lebih merasakan lagi betapa baiknya Tuhan. Dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu